Masuk hadirat-Mu Tuhan. Oh iya, Shalom Lambe of God. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa, sudah kepengen ibadah. Bener, kalau gitu mari kita langsung sembah Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Ya ampun. Kita doa dulu ya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Karena Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di rumah kami, dimanapun kami bisa akses Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu tidak terbatas. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah pastinya sudah gak sabar nih ya. Ayo cepet sih. Bye-bye, God bless you, selamat beribadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita. Dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom semuanya, mari sama-sama kita agungkan namanya. Let's bring our praises to Jesus. Haleluya. Ada sukacita di dalam Tuhan, men. Pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Katakan masyhur segala perbuatannya. Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Come on, sama-sama katakan. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Katanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya. Jika Dia di sisiku,
adanya. Raja semesta. Walau badai menghadang, Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersamanya. Raja semesta. Pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersamanya. Raja semesta. Haleluya. Hey. Bisa bertepuk tangan bersama-sama. Wow, oh, oh. Katakan hanya kau. Hanya kau, junanku, hidupku, tanganmu, kau Tuhan, ubahkan yang katakan aku milikmu. Wow, aku milikmu selamanya. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Hanya kau, penjunanku, hidupku, di tanganmu. Kau Tuhan, sanggup pulihkan, ubahkan hati yang tepuk tangan di atas kepala sama-sama aku mesin. Wow, aku milikmu selamanya. One more time sing. Wow, aku milikmu selamanya. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Posisi sebab kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan kami Tuhan. One more time sing. Sebab kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau beritakan bentuk hidupku.
Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mari sama-sama kita katakan, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, oh Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buatku terpesona, Kau buat ku terpana,
akhir dari setiap hati kami mengagungkan satu nama ya Tuhan. Mendekat, meninggikan seluruh bumi. Sekali lagi katakan mulia, 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 Kaulah Raja atas semesta. izinkan ku Mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. meninggikan seluruh bumi menyembah. Meninggikan seluruh bumi Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, angkat sembahmu, angkat pujianmu ke hadapan Bapa-Nya yang kudus. We bring our praises into your throne and dwell forevermore in your presence. Dengan Kami bawa persembahan hati kami di hadapan-Mu Raja kami, di hadapan-Mu Yesusku. Inilah tanah hati kami, berkatilah Tuhan. Supaya tanah hati ini menjadi tanah hati yang subur, ditabur dengan firman-Mu, diairi oleh air kehidupan. Tuhan, singkapkanlah rahasia kerajaan surga, pewahyuan dari Roh Kudus yang kami tidak pernah tahu sebelumnya, pengenalan yang baru akan Engkau yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin jatuh cinta, makin hari makin cinta sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya tanpa syarat. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah gagal mengasihi-Mu. Tuhan selalu ada bersama-Mu, tidak pernah meninggalkan-Mu. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Ini momen yang terbaik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Sabat. Hari di mana kita sama-sama beribadah di tempat kita masing-masing. Dan di saat seperti inilah Tuhan berbicara. Tuhan menyingkapkan rahasianya. By the way ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin kasih tahu kabar baik di YouTube-nya Army of God.
ada playlist yang namanya Revival Story. Kalian udah check out belum kontennya? Karena sudah terupdate beberapa episode tentang pemakaian Tuhan atas hidup orang yang luar biasa. Dari sana ada kehidupannya Evan Roberts, ada kehidupannya Catherine Kuhlman, ada Smith Wigglesworth, di mana mereka sangat menginspirasi kebangunan rohani yang udah terjadi di masa yang lalu ya. Dan pastinya Tuhan tetap dan terus akan mengerjakannya bahkan lebih besar. Kalianlah yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Yang percaya katakan, aku akan dipakai Tuhan. Aku akan membawa revival. Amin. Jadi kalian lihat dan tonton, simak baik-baik. Karena Kak Meg membawanya dengan very comfortable setting oleh tim. Menceritakan kehidupan mereka, kesuksesan mereka di dalam melayani Tuhan, kegagalan bahkan bagaimana mereka bangkit. Menarik banget karena kalau kalian ketinggalan di episode-episode dari Revival Stories ini, maka sayang sekali akan ada episode berikutnya tanya jawab dengan Pastor Philip Mantova seputar tokoh-tokoh itu. Jadi bayangin kalau kalian ketinggalan, enggak tahu ceritanya, tiba-tiba tanya jawabnya kan clueless ya. Hah? Emang kenapa? Orangnya kenapa? Ada apa sih gitu ya, kan gak seru nih. Jadi tanya jawabnya sangat challenging, akan menjawab penasarannya orang-orang atas tokoh-tokoh yang diceritakan. Jadi nonton dulu supaya apa yang sudah diceritakan bisa menginspirasi dan memberkati hidup kalian juga. Kita masuk sama-sama dalam firman Tuhan hari ini. Saya beri judul, persatuan tidak sulit jika ... Ya, persatuan itu enggak sulit jika kita mengerti hikmat yang diajarkan Tuhan lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Dan Daud adalah seorang yang erat dengan hati Tuhan. Daud dihinggapi oleh roh Tuhan. Dan Daudlah yang menulis tentang persatuan ini di kitab Mazmur. Kita lihat apa yang Daud tulis di Mazmur 133. Di sana ada 3 ayat, kita baca sama-sama ya. Dengan judul persaudaraan yang rukun. Alright, let's see apa yang Daud tulis. Dari hatinya yang encounter dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dihinggapi dengan roh Tuhan. Dia banyak bermazmur, dia banyak menyembah Tuhan. Pastinya kalau kita gali kaya sekali nih. Bagaimana supaya persatuan terjadi dalam hidup kita, kaya sekali. Kita sama-sama akan dig in, alright? Are you ready? Let's read together, baca sama-sama. Mazmur 133. Dalam hitungan ketiga dengan suara yang terbaik di tempatmu masing-masing. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Persaudaraan yang rukun. Apa sih arti kata rukun? Rukun tidak sama dengan seragam. Unity, it's not uniformity. Rahasia rukun sebenarnya lewat hati Daud ini dicurahkan. Bahwa perlu diusahakan, perlu mengerti kenapa kita perlu kesatuan. Hikmat yang diajarkan Alkitab, hikmat persatuan untuk apa tujuannya. Kunci-kunci untuk itu terjadi seperti apa. Kita lihat di awal-awal nyanyian ziarah Daud. Loh, ini bicara soal kerukunan ya, bicara soal unity. Kok nyanyian ziarah? Dengarkan baik-baik. Ternyata persatuan adalah salah satu bentuk penyembahan. Wow. Unity is worship. Persatuan menyenangkan hati Tuhan. That's why Daud tulis awal-awal nyanyian ziarah. Satu bentuk worship menyembah Tuhan.
satu bentuk lifestyle yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh berarti betapa seriusnya. Sungguh loh ya, really, beneran, sungguhan. Nah itu loh bahasanya orang sehari-hari. Dan di dalam konteks kerukunannya yang ditulis Daud awal-awal dia katakan sungguh. It means this is serious. Butuh perhatian dan attention ekstra. Alangkah baiknya dan indahnya. Garis bawah alangkah. Kata ini pop. Dan kita tahu kata alangkah ini menunjukkan imajinasi. Alangkah baiknya, seandainya, wah membayangkannya. Alangkah menunjukkan persatuan tidak bisa terjadi kalau enggak diingin-inginkan. Alangkah adalah sesuatu hal yang dirindukan, diinginkan. Kalau ingin jodoh, ingin sukses, kita pasti membayangkan alangkah baiknya kalau gua saat-saat seperti ini enggak sendiri. Oh, alangkah baiknya waktu ngelihat orang bisa jalan-jalan. Alangkah baiknya kalau saya punya tabungan ekstra. Gue juga pingin jalan-jalan. Kalau Anda pingin jodoh, pengen jalan-jalan, pengen sukses. Kenapa enggak ingin persatuan? Karena enggak ngerti. Kalau persatuan adalah worship, enggak sadar. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu akan menjadi orang yang membawa damai, bukan membawa perpecahan. Dan bukan mendatangkan perselisihan. Karena mengerti, sewaktu aku menginginkan alangkah baiknya, aku menginginkan persatuan, maka di saat itulah aku sedang menyembah Tuhan. Kalau kamu pikir, buat apa sih persatuan? Aku oke-oke kok sendiri. Aku orangnya di rumah gak apa-apa, gak keluar juga gak apa-apa. Jangan kan keluar, gue di kamar aja gak apa-apa. Gak keluar sama sekali. Selama 60 tahun. Ada yang seperti itu? I'm okay. Oh perlu hard work, you know. Karena kamu belum tahu bahwa di dalam persatuan ini ada berkat korporat. Percepatan meraih sesuatu. Firman Tuhan di pengkhotbah aja mengatakan, tali 3 lembar tidak mudah dipatahkan. Sewaktu ada 1 orang yang lemah, ada 2 orang yang menopang. Jadi lebih baik orang itu enggak sendiri, tapi mengusahakan persatuan bersama dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Alangkah persatuan itu diinginkan, dipikirkan, dirindukan. Dan selanjutnya dikatakan setelah alangkah baiknya dan indahnya menginginkan persatuan. Dan dikatakan lagi apabila, kita garis bawah apabila. Ya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, apabila, di garis bawah ya, apabila. Persatuan dalam perbedaan tidak otomatis. Apabila, di sini, berarti dalam perencanaan. Ya kan, apabila, artinya diusahakan. Nah itu loh, ditulis di catatannya. Persatuan perlu diusahakan. Bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, grup, gengnya kita. Siap-siap nih ya, anak Tuhan yang suka membawa damai dan suka membawa persatuan. Ya itu dong anak Tuhan membawa damai ya kan. Nah siap-siap nih, karena kamu perlu bekerja keras dan usaha ekstra di dalam mengusahakannya. Artinya perlu mengalah. Perlu ada usaha untuk mengatakan I'm sorry. Enggak perhitungan sama teman. Ada usaha mengatakan I love you. Introspeksi. Mau merapatkan diri sama orang. Berpikir. Dan siap-siap untuk melakukan ekstra buat teman. Perlu diusahakan. Jangan gengsi untuk bilang sorry.
Jangan gengsi untuk merapatkan diri. Perlu usaha lebih. Nggak bisa otomatis terjadi. Amin. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau di rumah nih ya. Di rumah ada konflik terjadi. Apakah konflik itu berhubungan langsung atau tidak langsung kepada kamu? Maka bawalah persatuan itu dengan usaha. Mau peduli adalah sebuah usaha loh. Ya kan? Apalagi sama orang-orang yang dekat. Sama keluarga yang pagi, siang, sore, malam ketemu. Kejadiannya kemungkinan juga sudah terulang-ulang. Jangan ada kata lelah. Adalah sebuah anugerah. Kanan kiri kita masih ada orang. Jangan bilang, it's an old song lah. Udah lagu lama lah. Udah dari kapan ini terjadi, gue udah capek ngomongnya. Hindarilah kata-kata seperti itu. Ya, anak muda ya. Tapi usahakanlah dengan mau peduli. Apa yang aku bisa lakukan? Ekstra. Kalau konflik itu nggak ada hubungan sama kamu, nggak berkenaan langsung sama kamu. Coba jadi penengah. Dengarkan apa yang bisa kamu lakukan. Jadi penengah ini bisa menjadi alat yang Tuhan pakai dan Roh Kudus letakkan kata-kata untuk mendinginkan hati papa mama, untuk mendinginkan hati koko, hati adik, hati kakak-kakak yang ada di rumah. Yang konflik yang berkenaan langsung satu dengan lain. Roh Kudus letakkan di mulut. Dengan usaha kita mau peduli. Kita bisa membuat jengkelnya orang tua. Habis marah nih sama kakak kita misalnya. Bisa membuat jengkelnya orang tua kita reda. Dan juga bisa membuat jengkelnya, marah atau enggak terimanya kakak kita. Bisa membuat mereka melihat, oh ternyata ada hikmatnya. Ternyata ada alasannya. Perlu diusahakan. Nah kalau itu langsung mengena sama dirimu. Kamu ada di dalam konflik itu. Jangan lari. Jangan escape. Jangan, capek lah. Kata capek ini lama-lama akan membuat hatimu dingin. Bukan dingin yang tadi. Dingin yang tadi itu melegakan. Dingin yang ini menjadi tebal. Menjadi orang yang tidak lagi bisa peka dan sensitif dengan namanya kasih. Tidak lagi menaruh percaya sama kata I love you, I'm sorry gitu. Waktu ucapkan I'm sorry atau mendengarkan orang ucapkan I'm sorry. Janganlah berpikirkan, lu ngomong doang, lu gak minit. Atau dari kata-kata kita, ya udahlah kalau emang lu mau sorry gitu ya. Itu tidak diusahakan. Tapi dari hati waktu mengatakan maaf. Biarlah waktu kita mengatakan maaf, orang ini juga bisa merasakan kasih. Merasakan penerimaan. Merasakan persatuan yang disengaja dan diusahakan. Bukan hanya sorry gitu ya. Atau menerima sorry dari orang. Hargailah usaha orang. Ada orang yang bisa ekspresif gitu menunjukkan sorry-nya. Ada orang yang kaku-kaku ngomong sorry itu gak bisa lihat matanya. Sorry gitu ya. Demikian pun anak Tuhan, hargailah. Dan dukunglah orang yang sudah memberanikan dirinya bilang sorry ini, hargai usahanya. Thank you ya untuk mau datang ngomong sorry gitu. Terutama sama orang dekat. Bukankah hari-hari ini kita banyak diam sama keluarga? Ya, karena semua orang bukan takut. I know, kalian ada di rumah bukan karena takut. Tapi kalian menjaga orang-orang di sekeliling supaya kita nggak menjadi orang yang membawa virus tanpa gejala, nggak menjadi OTG. Makanya kamu diam di rumah kan, mikirin iya gue nggak maulah keluar-keluar karena di rumah ada orang tua. Gue nggak maulah pergi-pergi, ntar kalau gue jadi carrier gimana. Itu kan yang lu pikirin kan gitu loh. Nah di rumah banyak waktu sama orang dekat. Coba kita pikirkan lagi dari bulan Maret kemarin sampai sekarang ini. Apakah persatuan yang diusahakan
Atau ternyata tanpa disadari dari Maret sampai sekarang di rumah itu udah kayak kandang cakar-cakaran gitu loh. Cakar-cakarannya udah lewat, sekarang diem-dieman. Diem-diemnya itu udah berbulan-bulan gitu loh. Akhirnya di rumah itu udah kayak, kapan ini semua gak berlalu, cuman bawaannya gak betah doang. Dalam nama Tuhan Yesus Kak Mek tolak. Karena you know what? Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ada kebaikan yang Tuhan mau lakukan di keluargamu. Ada kebaikan yang Tuhan mau lakukan sewaktu kamu pulang kampung. Hidup dekat lagi sama papa mama. Selama ini kuliah udah mandiri, udah bisa ngekos hidup sendiri. Nggak diatur kanan kiri, nggak diliatin udah makan belum. Kebanyakan spend time dengan hal yang sia-sia ditegur. Kamu ngerasa susah ya di rumah ya berbulan-bulan gitu loh. Terus kemudian curhat sama temennya, sama pemimpinnya. Aduh doakan ya, gue di rumah nih banyak konflik nih. Gue di rumah nih justru berantem terus nih sama orang tua. Tuhan mau datangkan kebaikan bagi anak-anaknya yang cinta persatuan. Yang melihat bahwa konflik perlu diselesaikan. Konflik bukan didiemin. Konflik bukan dihindari dan lari. That's it gitu. Yuk ya, kita mau biarkan Roh Kudus bekerja di hati kita. Supaya hati kita lembut, mau diajar. Perlu usaha lebih, perlu bekerja keras. Enggak perhitungan dan nimbang-nimbang. Gue udah ngalah 5 kali. Dan gue selalu diperlakukan tidak adil 100 kali gitu ya. Berarti kamu perlu mengalah bukan cuma 5 kali. Ya, berapa kali kita harus mengampuni orang? Di firman Tuhan mengatakan 7 kali 7 kali 7. Lantas kamu ambil kalkulator 7 kali 7 kali 7. Berapa kali ya gua hitung? Itu hanya sebuah ilustrasi. Karena 7 kali 7 kali 7 itu banyak sekali angkanya. Dan karena saking banyaknya waktu orang hitung, orang akan lose track. Orang akan kehilangan kehilangan rekod. Udah sampai mana nih ya? Terakhir kapan nih? Dan juga itu adalah ilustrasi. Kamu nggak akan bisa ngitung berapa kali kamu ngampuni, berapa kali kamu ngalah. Dan sangkin seringnya, dan sangkin kamu menghidupi firman Tuhan, sangkin kamu mengusahakannya dan mengalah. Dan mau mengatakan I'm sorry. Ternyata hatimu sudah lahir buah roh. Yang namanya lemah lembut, yang namanya kebaikan. Jauh dari kecewa, jauh dari kepahitan. Karena itu gak ada untungnya saudara. Ayo sebelum terlambat. Masih di rumah kan? Ayo ada yang lagi nonton ibadah nih sama orang tuanya. Ambil waktu dong sebentar. Gak harus nunggu konflik nih. Ambil waktu sebentar kalau kita bisa menabur kata-kata yang baik. Dan membuat orang lebih gampang merasakan kasih Tuhan. Lakukan sekarang yuk. Sama keluarganya yang ada di rumah. Katakan, Ma sorry ya kalau saya ini jengkelin gitu loh. Nanti mama bilang, apa sih kamu? Ma sorry ya. Gitu ya, sama papa juga. Jangan bilang, papa gue gak ada lah bahasa kasihnya apalagi touch, apalagi kata-kata gitu loh. Bahasa kasihnya adalah disiplin, adalah orang yang tegas. Perkenalkan, introduce to your father. Lemah lembut itu apa? Bilang sama papa, Pa thank you ya selama ini udah disiplin. Walaupun kadang aku tuh ya takut sama papa. Tapi sorry ya kalau aku ini jengkelin gitu. Ya perlu diusahakan. Perlu ada kerja keras. Mau ya? Janji ya? Alright, puji Tuhan. Tuhan akan mendatangkan pengurapan dan berkat yang diperintahkan kepada orang yang mengusahakan persatuan. Kita lanjut lagi. Apa yang firman Tuhan katakan? Oh, it's so beautiful when we talk about unity. Apalagi Daud menaruhnya di dalam nyanyian ziarah dalam bentuk worship. Really loh, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun baik dan indah. As I preach about this,
Sewaktu saya sambil khotbah, saya merasakan indahnya persatuan itu. Saya merasakan bagaimana hidup Anda akan dipermudah untuk berjalan di dalam penggenapan visi Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu perhatikan poin penting tentang persatuan. Kalau kamu memberikan perhatian ekstra, namanya persatuan perlu diusahakan. It's worth it. Katakan sama-sama, it's worth it. Alright, dan ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Berhenti di sana di koma ya. Garis bawahi, stabilo, minyak yang baik di atas kepala. Minyak yang baik di atas kepala, posisinya di mana? Di atas. Strategi persatuan dari Tuhan datangnya dari atas. Minyak yang baik itu dari atas. Tuhan memberi strategi persatuan dengan memberikan visi. Visi dari atas. Tuhan punya strategi agar orang-orang dengan visi bisa mempersatukan perbedaan yang ada. Bukankah dengan melihat visi bersama, melihat tujuan yang mau dicapai, punya nilai dan pemahaman yang sama, orang-orang akan melihat itu terlebih dahulu, baru kemudian cinta, mengasihi, perasaan itu susulan. Visi dulu yang dilihat. Dilihat dulu visi pacaran itu apa. Visi pacaran bukan untuk coba-coba. Visi pacaran bukan untuk balas dendam. Visi pacaran bukan untuk mencari pengalaman. Benar? Visi pacaran untuk masuk ke dalam pernikahan kudus. Barulah dengan visi yang datangnya dari Tuhan mempersatukan dua orang. Dengan visi ini dua orang dipersatukan, masuk ke dalam pernikahan kudus, komitmen. Kemudian mereka saling mengasihi. Saling mengasihi, saling mencintai. Dengan visi yang mempersatuan, perasaan menyusul kemudian. Ada orang yang bersatu karena punya musuh yang sama. Ada orang yang mereka bergabung karena mereka punya common enemy. Persatuan yang kayak gitu persatuan yang payah. Karena orang yang punya motivasi jahat bersatu untuk hal yang jahat, selesai tujuannya tercapai, maka mereka akan saling bunuh-bunuhan. Bukankah begitu kita lihat rata-rata di movie dan di film yang kita nonton. Waktu mereka bersatu melakukan kejahatan dan mereka sudah dapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan saling rebut-rebutan. Kita akan kaget, loh di prosesnya mereka bersatu. Sampai udah ketemu harta karunnya, kita wah kaget. Ternyata yang ini keluarin senjatanya dan bunuh partner in crime-nya. Kalau orang bisa bersatu menjadi common enemy. Orang bisa bersatu karena punya tujuan yang salah. Having common hatred bisa mempersatukan. Kenapa tidak having the same vision for God's kingdom mempersatukan? Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lewat anak-anak muda yang bersatu melihat visi. Satu kota dimenangkan. 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Sewaktu Anda dipersatukan di dalam komunitas, di dalam kelompok kecil, fellowship dengan teman-teman dan melihat kebaikan, kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan yang diberikan lewat gereja. Minyak yang baik di atas kepala. Maka bukan saja Tuhan akan menggenapi dan menyertai setiap yang dikerjakan dalam persatuan ini. Tapi orang-orangnya pun Tuhan akan memerintahkan berkat yang terbaik dan kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam kehidupannya. Di dalam persatuan ini, kalau sampai uang yang menggerakkanmu, kalau sampai ada business opportunity, peluang kerja. Oke, ayo kita sama-sama nih kerja ini. Masing-masing akan dapat $1 juta. Kalau untuk bisnis yang menguntungkan, orang bisa berpartner dan orang bisa kerja keras. Kenapa tidak untuk visi Tuhan?
Kenapa tidak bersatu untuk opportunity dan kang taunya Tuhan? Kalau Anda motivasinya adalah untuk mendapatkan $1 juta itu. Dan Anda menghargai persatuan. Berarti motivasi hatimu adalah salah. Berarti mamonlah yang menjadi tuanmu. Berarti worshipmu tidak lagi unity. Di dalam apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang penting buat Tuhan. Motivasi hati yang salah. Berbakti kepada Tuhan yang salah. Lihatlah ujung tujuan menyenangkan Tuhan. 1 juta jiwa 1000 gereja lokal akan diselesaikan. Akan diselesaikan lewat orang yang bersatu dan sama-sama menangkap visi itu. Lewat orang-orang yang berkumpul dan mengatakan, aku ambil bagian itu. Aku ambil bagian itu. Aku akan melayani. Aku bisa persembahkan lewat skillku. Setiap tubuh Kristus memiliki anggota yang berbeda-beda. Tapi dengan visi, strategi persatuan dari Tuhan, minyak di atas kepala. Tuhan kasih visi, maka setiap orang yang menangkap itu dan bersatu akan melakukan bagiannya sebagai tangan, melakukan bagiannya sebagai bulu-bulu yang halus-halus. Penting gak? Penting. Bulu hidung penting gak? So random ya kenapa gue bahas bulu hidung ya. Penting. Kalau gak ada bulu hidung lu bersin terus tuh. Karena sebelum khotbah tadi saya bersin terus tuh. Puji Tuhan nih ada bulu hidung makanya saya berhenti bersin bisa khotbah. Bener kan? Setiap orang ada bagiannya. Let's unite in serving the Lord. Saya undang bagi yang belum bergabung dalam melayani Tuhan. Lihat ada bagian apa yang kamu bisa cemplungkan diri. Bersatu dengan teman-teman yang lain. Dan lihat apa yang bisa dikerjakan untuk visi baik yang sudah Tuhan kerjakan. Walaupun sekarang semuanya masih online, pekerjaan Tuhan tidak dibatasi oleh pertemuan online. Support CGL-CGL-mu. CGL itu apa? Bagi saudara, anak muda yang bukan dari gereja Mawar Sharon kalau menonton live streaming ini. CGL itu adalah ketua kelompok kecil yang memimpin setiap pertemuan kecil, 1 minggu 1 kali. Mereka bertemu dan mereka berbagi firman Tuhan, saling mendoakan, mensupport pertumbuhan kerohanian satu dengan lain. Kalau Anda belum tertanam di kelompok kecil, di gerejamu atau belum tertanam di gereja lokal, hubungi kami, ada di bawah ini untuk bisa tertanam di dalam CG. Dimanapun wilayah Anda, kami akan menghubungkan dengan komunitas yang tepat sesuai dengan usianya. Supaya kamu juga bisa bertumbuh bersama-sama. Supaya kamu juga ditemukan di dalam sebuah organisasi yang mengusahakan persatuan. Menginginkan persatuan. Dan bersama-sama melakukan visi Tuhan. Pekerjaan baik Tuhan yang dinyatakan lewat gerejanya. Dari minyak di atas kepala. Minyak yang baik di atas kepala. Bergabunglah bersama-sama. Karena Tuhan sudah menyediakan dan Tuhan memanggil gerejanya. Untuk mendemonstrasikan persatuan, inilah tempatnya. Jangan tunda-tunda lagi. Ayo bergabung bersama dengan anak-anak muda yang lain. Untuk bertumbuh bersama-sama. Amin, amin. Minyak di atas kepala. Kemudian kita lanjut lagi. Dari minyak di atas kepala, meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dari kepala ke janggut, ke jubahnya, ke lehernya. Tadi di awal Kak Mek sudah bilang bahwa kerukunan itu bukan keseragaman. Di dalam persatuan pasti banyak perbedaan. Pasti ada perbedaan. Dan tantangannya persatuan apalagi kalau beda level. Ada tantangannya. Kepala beda dong sama janggut. Ya, kepala ada di atas, janggut di bawah, bawa lagi kerah. Jubah, kemudian bawa lagi di lehernya. Ada tantangan di dalam perbedaan. Unity di dalam level-level yang berbeda. Ada tantangannya. Tapi marilah kita
selesaikan perbedaan itu dengan sensitif dengan kebutuhan orang. Marilah kita sensitif untuk tidak menuntut agar orang menjadi seperti kita. Nggak bisa dong leher menuntut kepala jadi sama seperti leher. Gimana? Iya kan? Gimana ya kalau misalnya si janggut menuntut kepala jadi seperti janggut? You wanna think of it anyway and there's no way. It's the same thing. Bagi kita yang bergabung di dalam komunitas, kelompok kecil, manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Ada orang yang harus diberikan tugas untuk menjadi, ini istilah-istilah yang ada di dalam gereja anak muda kita ya. Jadi di dalam kelompok kecil ini ada pemimpinnya, namanya CGL. Kemudian yang akan mensupport CGL ini adalah yang namanya sponsor-sponsor. Kalau saya nggak jelaskan, nanti ada yang salah paham. Pernah ada yang nanya gini waktu lewat khotbah disebut kata sponsor itu. Mereka bilang, hah jadi ini gue mesti ngasih apa, gue mesti sponsor apa. Oh jangan salah paham ya, ini sponsor bukan minta bantuan gitu ya. It's not that kind of sponsor. Tapi sponsor adalah orang yang mensupport ketua-ketua pemimpin di dalam kelompok kecilnya. Apa yang bisa dibantu. Apakah ini ya pemimpin kelompok kecilnya memimpin 10 orang. Satu-satu mesti dikontekin gitu. Nah sponsornya nanya, saya bantu ya kontak 2. Saya jemput ya 2 kalau waktu kita bisa berkumpul secara fisik ya. Sekarang kan enggak ya. Atau sekarang online. Saya bantu ya untuk membuat linknya. Saya bantu ya untuk broadcast linknya. Saya bantu ya untuk nanti nyanyi lagu gitu ya. Ada perbedaan level. Sensitiflah bahwa setiap dari kita kalau menjunjung dan mengusahakan persatuan. Jangan sampai ekspektasi ini justru menyebabkan keretakan-keretakan hubungan antar level. Perbedaan itu ada, tapi bisa sudahlah. Perbedaan itu bisa ditanggalkan dengan penerimaan dan tidak menuntut berlebihan. Iya, CGL gua nih nggak gini, nggak gitu. Iya, CG gua nih nggak pernah sportif. Iya, capek gua gini. Biarlah di dalam setiap level ada penerimaan, pengertian kebutuhan, dan melihat manusia itu as a whole human being. It's not expectation. Because lu CGL, gua tuntut lu harus seperti ini. Because lu ini, gua tuntut lu harus seperti ini. Disitulah akan terjadi konflik dan pecah belah. Dan jangan sampai justru Anda menjadi orang yang membuat pengelompokan. Kalau ada yang mendengarkan ini, membuat grup-grup chat gitu ya, yang tidak diketahui oleh pemimpinnya. Hanya karena nggak nyaman ngobrol di chat yang ada pemimpinnya, diam-diam membuat kelompok yang baru nih, membuat grup yang baru. Di balik itu Anda tahu motivasinya apa sih? Apa sih yang Anda mau ceritakan? Apa sih yang mau dibicarakan? Sampai harus diam-diam buka grup chat yang baru. Ayo segera. Karena Tuhan sedang membicarakan isi hatinya. Pasti setiap orang yang mendengar setelah ini akan sama-sama menghapus jejak-jejak yang tidak membawa persatuan. Ayo tinggalkan. Semuanya pasti langsung ngerti. Langsung pamit. Guys, kita bubar ya. Udah langsung selesai sampai di sana. Jadilah agen yang membawa persatuan. Tidak membawa perpecahan, apalagi menginisiatifkan. Ya sudah, jangan terintimidasi lagi. Udah, it's okay. Selalu lihat ke depan dan mulai yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membuat rekod yang baru dalam hidupmu. Udahlah, jangan lihat ke belakang lagi lah. It's okay lah. Tapi habis gini, bisa gak sih make yourself available,
merapatkan diri dan ngomong. Ini nggak lihat level lagi ya, nggak lihat perbedaan lagi ya. Mau pemimpin yang ngomong sama anaknya atau anaknya yang ngomong sama pemimpinnya. Apalagi nanti setelah ini kita punya banyak CGL yang baru nih yang diangkat nih. Iya kan? Yang orang yang baru mendapat kepercayaan, mereka pasti deg-degan loh. Aduh gimana ya caranya gue mimpin. Ya dulu waktu gue jadi sponsor, waktu gue jadi member aja. Pemimpin kalau nggak sesuai ekspektasi udah digosipin nih sama anak-anaknya. Udah nggak ada lagi dalam nama Tuhan Yesus. Karena semua orang mengusahakan persatuan. Amin, amin. Habis gini nih, ayo. Jadi orang yang inisiatif. Pemimpin pun samperin anaknya. Anaknya samperin pemimpinnya bilang I support you ya. I support you ya. Percayalah waktu kita katakan I support you sincerely, oke. Maka ada kuasa Tuhan yang mengalir. Maka saat itu Tuhan akan mendemonstrasikan bahwa akan ada berkat-berkat, akan ada komplikasi unity yang terjadi. Komplikasi unity seperti apa? Inilah ayat yang terakhir. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Anak muda, gunung Hermon itu ada di utara. Dan sewaktu di gunung Hermon, lelehan esnya mengalir, melewatin Yerusalem, turun sampai ke titik yang paling bawah di sebelah selatan adalah namanya Dead Sea. Dan Anda tahu, mau lempar gajah di Dead Sea, gajahnya akan ngapung. Kamu mau lempar apa aja, itu akan ngapung di Dead Sea. Apa yang membuat Dead Sea bisa membuat apapun yang dilemparkan mengapung? Karena mineralnya yang begitu tinggi. Kok bisa lelehan salju yang tawar sampai ke bawah, embun dari Hermon mengalir lewat. Kenapa bisa sampai ke selatan? Punya kadar garam yang begitu tinggi, punya mineral yang begitu tinggi, sampai produk-produknya Dead Sea yang kalau dijual mahal. Kenapa? Ada kesempatan, doakan ya Army of God, kita bisa sama-sama ziarah ke Israel. Kita akan lihat tempat-tempat yang akan yang akan kita mengerti lebih lagi. Alkitab menjadi kayak wow, becomes alive. Alright. Jadi waktu saya ke Dead Sea, saya kaget ya. Waktu masuk, berasa kayak ini kok ada kayak sengatan smooth ya. Kok perih ya. Kadang kita nggak sadar kan, di tubuh kita itu banyak luka-luka gitu loh. Lukanya nggak perlu gede. Ya kegores lah apalah. Dan waktu masuk itu berasa perih. Tapi waktu naik luka-lukanya jadi kering. Itulah komplikasi unity. Sewaktu orang bersatu dari kepala, janggut, leher, jubahnya turun. Pada saat itu komplikasi unity akan membawa kesembuhan. Komplikasi unity akan membawa berkat. Setiap orang yang berkenaan dengan persatuan itu, setiap orang yang masuk ke Dead Sea, embun dari Hermon yang mengalir, yang membuat orang-orang yang masuk ke dalamnya keluar, lukanya kering. Begitu jugalah dengan unity. Komplikasi unity membawa berkat dalam hidupmu. Dan tahun ini dengan visi unity and acceleration. Di dalam unity akan membawa percepatan. Catat baik-baik, ada 3 poin berkat percepatan yang Tuhan lakukan di dalam hidup Anda. Jika Anda hidup dalam persatuan dan mengusahakannya. Yang pertama, percepatan dalam pertumbuhan kerohanian. Orang gak mungkin bisa tumbuh sendiri. Sewaktu Anda mengusahakan persatuan dan hidup rukun dengan saudara seiman, di sanalah kerohanianmu akan cepat bertumbuh. Karena orang tidak mungkin bisa mensalibkan dirinya sendiri. Gimana caranya kamu salibin diri sendiri? Gak mungkin kan? Harus ada orang lain. Karena kehidupanmu akan bertumbuh, karaktermu akan diasah melalui unity. Percepatan di dalam pertumbuhan kerohanian. Yang kedua, catat lagi. Percepatan dalam penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan akan segera digenapi. Karena waktu bermain di dalam tim,
menyelesaikan gol dan task akan menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat. Sewaktu ada yang lemah, yang lain menguatkan. Sewaktu ada yang terlalu cepat, yang lain bisa mengingatkan. Begitulah yang akan terjadi di dalam komplikasi persatuan. Unity, komplikasi yang baik mendatangkan percepatan dalam penggenapan janji Tuhan. Kita akan lihat bagaimana berapa tahun ke depan 2030, 300 gereja lokal akan Tuhan genapi. Kita akan lihat di kota di mana Anda berada. Suatu Anda berdoa, Tuhan aku mau lihat ada CG-CG yang dibuka di kampusnya Jogja. Ayo saudara, Anda yang punya wishlist seperti itu, usahakan persatuan. Ajak doa dalam unity. Ajak orang-orang di kanan kiri di kampusmu berdoa. Kemenangan akan terjadi, penggenapan janji Tuhan akan terjadi. Bukan hanya CG yang akan ada di dalam kampusmu, tapi satu kota Jogja pun akan dimenangkan buat kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terjadi percepatan dalam penggenapan janji Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam komplikasi unity, ada percepatan dalam membawa pengaruh. Kalau kita lihat permainan game, basketball atau sepak bola, kalau ada pemain-pemain yang mencetak gol lebih banyak dari orang lain, nanti yang akan dikenal bukan cuma orang itu, tapi nama klubnya akan dikenal. Nama klubnya akan menjadi inspirasi buat banyak orang. Pengaruh akan semakin meluas. Sewaktu anak-anak Tuhan bersatu, alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh, really, jangan ditunda-tunda lagi. Manfaatkan waktumu berjumpa secara online dengan kawan-kawan di CG. Seminggu sekali, usahakan persatuan. Biarlah kalian anak-anak Tuhan membawa pengaruh yang luas, yang Tuhan semakin perlebar. Dimulai dari lingkaran keluarga dulu. Sama-sama. Kalau di dalam satu komunitas kalian ada 10 orang. Ada yang bilang doakan ya supaya masa saya pulang ke kampung halaman. Saya bisa punya momen yang baik nyembah Tuhan dengan papa saya dan saudara saya. Ayo. Semua satu komunitas ini doakan. Ya kita support doa ya. Kita doakan. Kami doakan Tuhan teman kami Evan yang udah pulang ke Makassar supaya dia bisa membawa pengaruh di keluarganya. Akan ada percepatan dan sewaktu satu unit terkecil keluarga mengalami Tuhan, maka unit terkecil ini akan memberkati kota dan menjadi kesaksian sampai kepada ujung bumi. Haleluya, amin. Jangan menganggap kecil, sebuah kerinduan, sebuah usaha yang kamu lakukan untuk persatuan, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan diberikan Tuhan sampai selama-lamanya. Kamu gak akan pernah kekeringan. Kamu akan terus dialiri air kehidupan. Kamu akan terus diberi visi. Kamu akan terus diberi kemenangan demi kemenangan. Dan berkat yang terbaik adalah hadirat Tuhan, roh Tuhan yang tidak pernah diambil daripadamu. Itulah berkat Tuhan dalam hidupmu sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya ajak momen ini menyembah Tuhan. Hati kita bawa untuk kita bisa melihat living in harmony, living in unity dalam persatuan. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Biarlah rema yang kami dengar membuat kami dipakai Tuhan untuk membawa persatuan. Membuat kami anak-anak Tuhan menjadi agen persatuan. Ini kami Tuhan. Haleluya. Hidup dalam kasih, dalam harmoni. Yes, unity Itulah is worship. cara kami menyembah. Persatuan adalah bentuk menyembah Tuhan. Kami angkat tangan dalam satu
hati, kami menyembahmu, tinggikan namamu. Hidup dalam kasih, dalam harmoni, itulah cara kami menyembahmu. Kami angkat tangan dalam satu hati, kami menyembahmu, tinggikan namamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami ini milikmu. Tenggelamkan kami semua dalam kasih yang abadi. Sebab Engkaulah Tuhan, Tuhan kami. Kami adalah milik-Mu. Amin. Tenggelamkan kami semua dalam kasih yang abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami milik-Mu. Tenggelamkan kami semua dalam kasih yang abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami milik-Mu. Tenggelamkan kami semua dalam kasih yang abadi. Kalau Anda beribadah dengan satu keluarga, saya ajak gandeng tangan keluarga Anda, gandeng tangan saudara, papa dan mama. Biarlah di dalam hadirat Tuhan kita dipersatukan oleh kasih Tuhan. Kita tolak roh yang memecah belah. Dan kalau ada konflik, biarlah itu sudah konflik yang berlalu. Dan Tuhan memberikan hati yang baru untuk mengasihi. Kalau ada kata-kata kasar yang sudah diucapkan, inilah saatnya ambil waktu. Suatu gandeng keluarga kita, suatu kita sama-sama mau bernyanyi menyembah Tuhan. Persatuan adalah bentuk penyembahan, bereskan dulu yuk. Unity is worship. Tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya bukan cari tahu siapa benar, siapa salah. Tujuannya itu bukan ayo kita cari penengah. Ayo kita cari orang yang mengadili, bukan. Tuhan adalah hakim dan saat ini Dia ada. Dan Tuhan mau menghadirkan kasih di tengah-tengah Anda. Mari kita bereskan sama-sama dan kita bisa menyembah Tuhan dengan plong. Kita sama-sama bisa melihat bagaimana Tuhan mendatangkan kebaikan dan berkat sewaktu ada persatuan terjadi. Kalau ada terjadi konflik, kata-kata kasar yang sudah diucapkan, inilah momennya untuk mengatakan sorry ya. Dan kalau kamu tergerak untuk bilang sorry, tapi udah gak tahu nih sorry apa gitu ya. Kalau udah tergerak, katakan aja sorry ya. Karena percayalah ada power, ada kuasa. Kata-kata yang diucapkan dengan tulus. Dan itu akan mendatangkan hadirat Tuhan. Dev boleh ganti lagu? Kita ganti lagu yang lain. Akan mendatangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Biarlah ada persatuan di unit terkecil. You know, family is God's idea. Marilah minta hadirat Tuhan datang di masing-masing keluarga. Mari mintalah Tuhan berdiam. Biarlah hati setiap orang dipulihkan. Dan Tuhan mempersatukan setiap anggota keluarga yang ada. Horandaya sheke bakaradaya warabu rabaraba. Hiarandaya sheke bakarad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 a. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Hampiri keluarganya. Bersatu Peluk mereka. selamanya mengasihi I'm sorry. Engkau. I love you. Tiada yang dapat melebihi Haleluya. kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya
mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga Kami menyembah Engkau Tuhan. Bersama dengan keluargaku, bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak adikku, di hadapan-Mu Tuhan kami persembahkan ikatan hubungan ini yang Tuhan satukan dalam hadirat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Nyanyikan sama-sama, gandengan tangan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dan jangan lupa juga keluarga rohanimu, keluarga biologi. Diberkati Tuhan di dalam persatuan. Dan Tuhan juga mau memberkati umatnya yang bersatu dalam iman. Teman-teman kelompok selmu, pemimpinmu, teman-teman pelayananmu. Habis ini kontak mereka. Bilang sama mereka, I'm sorry, I love you. Berikan kata-kata support. Ayo ya, kita melayani Tuhan ya. Sampai memutih rambut kita ya. Ayo ya, kita layani Tuhan bersama-sama ya. Jangan lelah ya bekerja di ladang Tuhan ya. Mari sama-sama bicarakan visi dari Tuhan. Karena itulah yang mempersatukan minyak yang baik di atas kepala. Mari bicarakan bagaimana supaya kelompok kecil yang bertemu setiap minggunya. Nggak hanya dengan orang-orang yang nyaman saja. Tapi ada visi yang membuat kalian bersatu dan bergerak memenangkan jiwa. Percepatan di dalam pengaruh, percepatan di dalam penggenapan janji Tuhan. Mari kita jangkau, kita tanya anak-anak muda lain yang terhilang di luar sana. Anda gak akan pernah tahu ada orang yang terhilang yang hidupnya putus asa. Anda jangkau, ternyata orang ini nantinya akan membawa kebangunan rohani di Indonesia Timur. Akan membawa kebangunan rohani sampai ke negara-negara lainnya. Army of God, Anda nantinya akan berakhir di mana kita nggak tahu. Tapi taburlah terlebih dahulu. Taburlah visi dari Tuhan. Dan lihatlah Tuhan akan membuatnya multiplikasi. Sampai 1000 gereja lokal, 1 juta murid digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, angkatlah kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Di ibadah kali ini Tuhan akan mendatangkan berkat, Tuhan akan mencurahkan tuayan-tuayan di dalam kehidupan setiap anak muda. Hidup mereka produktif, berbuah-buah, mengalami percepatan di dalam pertumbuhan kerohanian mereka, mengalami percepatan di dalam penggenapan janji Tuhan. Doa-doa yang belum terjawab dipercepat dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga mereka mengalami percepatan dalam membawa pengaruh. Expand them Lord Jesus, expand them Lord Jesus. Biarlah sewaktu mereka berbicara, orang mendengar dan orang-orang melihat adanya Tuhan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah keluar masukmu, dilindungi Tuhan dengan sempurna. Biarlah engkau berjalan dalam tanda ajaib dan mujizat dan melihat kemuliaan Tuhan semakin besar yang terjadi dalam kehidupanmu. Thank you Lord Jesus, segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dimulai dari Dia, sumber kasih. Untuk semua karya tangannya yang mulia, tanpa terkecuali. Lebih dari sekedar kemauan dan keberanian, kami memutuskan melangkah untuk menjadi berkat bagi sekeliling.
Kami mempersiapkan diri, fokus, berlari pada tujuan. Kami memegang erat setiap kepercayaan yang telah diletakkannya, tidak peduli besar ataupun kecil. Dari tangan yang satu ke tangan yang lain, masih dengan semangat yang sama. Tidak untuk disimpan, tetapi untuk dilanjutkan sesuai kehendaknya. Berkat dan tanggung jawab yang kami terima, membuat kami terus berlari untuk memenuhi kota dan bangsa dengan kesejahteraan dan kebaikan Tuhan. Selama masih ada tangan yang terulur, kami akan terus menjadi perpanjangan tangannya untuk menjadi berkat tanpa menunda.